Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online di kesempatan kali ini pada mata kuliah Palliative Care, Death and Dying. Kita ketemu untuk membahas tentang spiritual and cultural issues in palliative care. Nanti di pertengahan perkuliahan atau di akhir akan ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dan silahkan nanti dijelaskan secara singkat di kolom forum dan diupload untuk jawaban lengkapnya di kantung tugas atau kantung kuis. Kita mulai tentang spiritual and cultural issues in palliative care. Ya, jadi coba nih nanti atau misalkan kapan-kapan ya secara sukarela coba kita melakukan survei. Ya, pertanyaannya apa? Ya, apakah Anda percaya spiritual care adalah bagian integral dari pelayanan pasien center? Ya, benar atau salah? Ya. Atau Anda percaya bahwa spiritual care dapat menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan, yang Anda berikan? Ya, benar atau salah? Ini bisa kita tanyakan sebenarnya ke tenaga kesehatan, ya, terutama perawat, ya, terkait dengan spiritual care. Kenapa? Karena spiritual care sekarang sedang menjadi perhatian khusus atau sedang diaplikasikan, ya, atau sedang booming di negara-negara Eropa, ya, yang secara budaya, ya, semakin berjalannya waktu di zaman modern ini semakin ditinggalkan, ya, terkait dengan religion, ya, agama, spiritual ini ditinggalkan. Lah, ini ternyata bagi pasien-pasien yang mengalami penyakit palliative care atau penyakit-penyakit terminal seperti kanker, maka ini menjadi spiritual care ini menjadi sebuah metode yang sangat efektif, ya, menjadi sebuah metode yang betul-betul bisa dijalankan kepada pasien-pasien tersebut. Kita lanjutkan. Kita mengidentifikasi, ya, pernyataan tentang pelayanan spiritual untuk pasien. Ya. Jadi yang pertama, ya, ketika kita mengidentifikasi pernyataan tentang pelayanan spiritual untuk pasien, ternyata perawat atau tenaga kesehatan itu mengatakan, ya, tidak cukup waktu untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan pelayanan spiritual. Ya, padahal sekarang malah di negara-negara maju itu menjadi bagian yang sangat penting kepada pasien-pasien yang memang mengalami penyakit terminal. Ya, kalau di tempat kita, negara-negara berkembang, ya, terutama di Indonesia, ini mereka mengatakan tidak cukup waktu. Ya. Yang kedua adalah kurang ruang privasi untuk berdiskusi dengan pasien. Ya, betul. Ya, karena terutama di kelas 2 atau kelas 3 yang pasiennya itu bersanding dengan pasien yang lain atau di dalam satu ruangan itu ada beberapa pasien sehingga kurang kurang leluasa ketika akan mengintervensi pasien, ya, atau ingin mengimplementasikan spiritual care. Yang ketiga adalah belum menerima pelatihan. Ya, jadi kebanyakan perawat, ya, setelah lulus mereka ya lebih banyak terkait dengan masalah-masalah implementasi atau caring, ya, yang berhubungan dengan fisik saja, ya, dengan biologi saja. Nah, dan seperti psikologis, ya, atau sosial, ya, itu tidak tidak diterapkan walaupun sudah diberikan ilmunya ketika kuliah. Nah, apalagi yang spiritual yang tidak diterima pada saat
di bangku kuliah. Ya. Walaupun ada beberapa institusi yang background-nya Islam gitu ya, sedikit dimasukkan terkait dengan spiritual care. Ya, saya termasuk yang kuliah di universitas yang background-nya Islam memang mendapatkan sedikit terkait dengan spiritual care. Sedangkan ketika saya kuliah S2 ini saya mendapat ada perkuliahan yang berhubungan dengan spiritual care juga. Nah, ini karena sekarang memang sudah menjadi sesuatu yang umum ya, terutama di negara-negara maju, mereka sudah tidak bisa menggunakan terapi-terapi obat atau terapi fisik atau yang lain ya, sehingga mereka lebih masuk ke bagaimana spiritual care ini diimplementasikan pada pasien yang mengalami penyakit-penyakit terminal. Yang keempat adalah percaya bahwa spiritual care lebih baik dilakukan oleh tim kesehatan yang lain. Nah, ini yang menjadi dilema sebenarnya, atau ini yang menjadi masalah. Ya, kenapa? Betul memang di beberapa rumah sakit rumah sakit yang backgroundnya adalah keagamaan, contoh misalkan rumah sakit Islam misalnya, memang ada tim khusus, ya bahkan itu bukan tim kesehatan tapi tim khusus, ya yang mereka dari orang-orang yang punya background agamanya bagus, ilmu agamanya bagus. Nah, ketika ada pasien-pasien terminal, mereka masuk ke situ untuk memberikan terapi spiritual, terapi keagamaan, ya ini dilakukan. Tetapi bagaimana dengan rumah sakit umum? Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah, ya. Nah, harusnya sebagai perawat yang dekat dengan pasien, yang 24 jam berinteraksi dengan pasien, disinilah sebenarnya spiritual care ini bisa diterapkan kepada pasien, terutama pasien yang mengalami penyakit terminal atau pasien-pasien paliatif. Nah, itu yang keempat ini. Jadi ketika kita mengidentifikasi pernyataan tentang pelayanan spiritual untuk pasien. Yang berikutnya adalah khawatir pasien akan merasa tidak nyaman. Ya, itu kekhawatiran dari tenaga kesehatan atau perawat. Mereka khawatir bahwa pasien akan merasa tidak nyaman. Jadi sudah membayangkan terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi atau intervensi. Ya belum dilakukan tapi sudah membayangkan. Nah, ini yang sebenarnya harus dilawan. Jadi seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu, ya. Bisa jadi ketika diberikan terapi spiritual malah pasiennya sangat nyaman. Ya, jadi dicoba dulu sebenarnya. Itu yang harus dilakukan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan kultural. Nah, kultural atau budaya ini termasuk yang di dalamnya ada pengetahuan terkait juga kepercayaan, ya, dan juga moral, hukum, dan adat kebiasaan. Nah, karena terutama di kota-kota kecil atau pasien-pasien yang sudah tua yang mereka menjunjung tinggi budaya, ya, maka ada beberapa ya pasien yang sangat-sangat menjunjung tinggi kepercayaannya, kebudayaannya, ya adat kebiasaannya. Ya ini yang harus diketahui oleh perawat. Bagaimana perawat bisa mengikuti, ya perawat bisa mengetahui bagaimana budaya dari pasien tersebut sehingga tidak bertentangan dengan pengetahuan, kepercayaan, ya moral, adat istiadat budaya pasien. Nah, karena budaya ini merefleksikan sistem yang ideal dari menyebarkan ide, nilai, dan konsep. Nah, tetapi memang budaya ini dipengaruhi oleh sejarah, kemudian tingkat ekonomi, dan sosial politik. Nah, budaya ini mempengaruhi gaya hidup kita dan interaksi kita.
Nah, makanya berbeda ya ketika interaksi antara orang asli Jawa ya dengan orang asli misalnya asli Batak misalkan. Otomatis berbeda budayanya bagaimana interaksi mereka. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana teori tentang culture care. Nah, culture care ini yang pertama ya yang uh, teori yang mengemukakan adalah Madeline Leininger. Nah, ini ya, Madeline Leininger. Oke, ini adalah tugasnya. Ya. Silahkan kalian jelaskan tentang teori culture care ya, yang dikemukakan oleh Madeline Leininger. Ya, oke, itu saja. Ya. Bagaimana? Jelaskan terkait dengan teori culture care Madeline Leininger. Nah, ini teori of cultural care. Ini terkait dengan diversity and universality. Ya. Nah, silakan dijelaskan. Oke, itu adalah tugasnya. Nanti silakan dimasukkan di kantung kuis, submit. Saya tunggu sekitar 1 pekan dan jawaban singkatnya nanti dimasukkan di kolom forum. Ya. Lanjut yang berikutnya adalah tentang spiritual. Nah, apa itu spiritual? Spiritual adalah aspek kemanusiaan yang merupakan jalan setiap individu untuk mencari dan mengekspresikan arti dan tujuan serta cara mereka melalui momen kehidupan. Ya. Jadi sebagai spiritual ini menjadi jalan, ya jalan hidup, ya atau sebagai pedoman hidup, ya bagi seseorang di dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini akan sangat penting bagi orang-orang yang berada pada masa-masa sulit atau pada penyakit-penyakit terminal yang mereka mungkin tidak mempunyai harapan hidup lagi. Nah, di sini adalah bagaimana aspek spiritual ini menggiring ya ke jalan menggiring jalan kehidupan seorang. Nah, ini saya juga ketika tesis itu mengambil tesis tentang spiritual care. Ya, makanya sedikit banyak tahu bagaimana perkembangan spiritual care ini diterapkan di negara-negara Eropa. Selanjutnya, respon spiritual. Bagaimana respon dari spiritual? Nah, respon spiritual ini ada respon emosi. Ya, jadi ketika seseorang mendapatkan implementasi intervensi spiritual, ya yang tadinya mungkin cemas atau yang tadinya sedih, ya gelisah dan lain sebagainya, maka biasanya respon emosi ini akan turun. Kalau dia memang betul-betul merasapi, mendengarkan, menghayati ya dari intervensi spiritual care yang diberikan oleh kita oleh para ya. Itu yang pertama adalah respon emosi, yang kedua adalah respon kognitif ya. Secara kognitif ya dia lebih terbuka ya, cara pandangnya akan lebih bagus ya, kemudian lebih rasional lagi ya, kemudian juga terkait dengan keyakinan dan pemikirannya biasanya jauh lebih positif. Ini ketika mendapatkan spiritual care. Yang ketiga adalah respon di behavior. Sudah emosinya sudah menurun, kemudian secara kognitif dia sudah bagus, pemikirannya sudah logis, ya, dan keyakinannya sudah semakin kuat, maka akan mempengaruhi tingkah lakunya, akan mempengaruhi perilakunya. Nah, ini behavior. Nah, sehingga apa yang dilakukan lebih positif. Mungkin dia akan kemudian menjadi melakukan praktek ibadah, misalnya berdoa, ya ritual misalnya sholat, ya, atau perayaan keagamaan, ya dan lain sebagainya. Nah, ini
Yang tadinya dia mungkin sedih, kemudian cemas, dan lain sebagainya, ya kemudian sudah keyakinan yang muncul, pemikirannya bagus, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan spiritual mandiri, ya, spiritual care, ya, seperti sesuai dengan tindakan-tindakan spiritual, maka di situ akan menjadi lebih positif tindakannya. Selanjutnya, nah, ketika kita atau perawat ingin memberikan spiritual care, maka kebutuhan pasien berbeda-beda. Ya, jadi kebutuhan spiritual care kebutuhan spiritual pasien ketika kita memberikan spiritual care kepada pasien, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama gender. Ya, antara laki-laki dan perempuan kadang-kadang berbeda ya terkait dengan kebutuhan spiritualnya. Ya, karena tadi contoh lah sebagai seorang muslim, ya misalkan kalau laki-laki ya otomatis cara beribadahnya ya akan sedikit berbeda. Ya bagaimana eh, ketika mau sholat misalnya, ya itu kadang-kadang berbeda. Makanya gender ini juga harus diperhatikan. Ya, karena misalkan perempuan juga misalkan ternyata sedang haid misalnya. Nah, itu otomatis berbeda dengan laki-laki. Itu yang pertama gender. Yang kedua adalah diet. Ya, contoh pasiennya puasa ya atau tidak puasa. Lah ini kebutuhan spiritual ya. Oh, pasiennya ternyata bisa untuk berpuasa dan ingin puasa. Nah, itu kita penuhi kebutuhan spiritual. Yang bagaimana kebutuhan pasiennya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pakaian. Nah, pakaian antara satu agama dengan agama lain mungkin berbeda atau tadi terkait dengan gender ya bagaimana berpakaiannya atau apakah ini pakaiannya sudah menutup aurat atau belum lah itu bagi orang muslim misalkan lah itu juga diperhatikan yang kebutuhannya berbeda-beda. Ini yang berikutnya adalah kebersihan ya misalkan mau beribadah atau berdoa ya harus bersih ya ini juga berhubungan dengan keadaan penyakit pasien ya keadaan sakit pasien bagaimana tetap bisa melaksanakan ibadah ya dengan memperhatikan kebersihannya ya tanpa dia membahayakan penyakitnya. Yang berikutnya adalah tradisi. Nah, tradisi setiap orang walaupun misalkan sama-sama agamanya, tapi tradisi antara satu daerah dengan daerah lain kadang-kadang berbeda. Ini juga harus dicermati. Yang berikutnya adalah darah. Ya, maksudnya apa? Ada misalkan seperti transfusi darah misalnya. Di beberapa keyakinan salah satu orang yaitu tidak boleh transfusi darah. Ya, tapi bagi yang lain mungkin tidak haram. Ya. Nah, ini juga diperhatikan. Kemudian terkait dengan misalkan apakah darah najis atau tidak, misalkan itu juga eh, apa namanya berpengaruh ya kebutuhan satu orang dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya ibadah, ya ini jelas kebutuhan ibadahnya. Kemudian penerimaan prosedur pengobatan ya, dan end of life-nya, ya akhir dari kehidupan. Otomatis kalau misalkan yang dia sudah terminal, maka dan harapan hidupnya sudah semakin tipis misalnya, maka kebutuhan spiritualnya juga semakin besar ya untuk menghadapi kematian. Yang terakhir yang belum ya, jadi masih ada tiga slide ini ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan spiritual distress. Spiritual distress ya dan spiritual crisis ini terjadi ketika setiap individu tidak dapat menemukan sumber-sumber seperti arti hidup, ya, harapan hidup, cinta, kedamaian, kenyamanan, kekuatan, dan hubungan dengan orang lain di dalam hidup atau ketika konflik terjadi antara keyakinannya dengan apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Ini yang dinamakan dengan spiritual distress atau spiritual crisis.
ya. Jadi kalau pasien-pasien terminal, ya kemudian dia merasa hidupnya tidak berarti, kemudian eh, sudah tidak mempunyai harapan hidup, rasanya gelisah, ya sedih. Nah, ini berarti dia mengalami spiritual distress, ya. Atau ada konflik dengan antara keyakinannya dengan apa yang sedang dialami. Ini juga termasuk spiritual distress. Lanjut, yang berikutnya adalah terkait spiritual care. Nah, di dalam spiritual care, kita menggali harapan yang realistis dan mungkin melibatkan diskusi tentang agama dan keyakinan. Ini yang bisa kita lakukan ya kepada pasien. Kemudian sering melibatkan pengetahuan tentang agama. Kemudian memberikan spiritual assessment ya, karena ini adalah proses yang mana menyediakan pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien yang berkaitan dengan pelayanan medis. Jadi, kita kaji dulu bagaimana kebutuhan spiritualnya, apa yang menjadi penghalang dari kebutuhan spiritualnya. Nah, ini yang kita kaji, kemudian kita bisa memberikan spiritual care ya yang terutama yang berkaitan dengan pelayanan medis. Misalkan ketika sholat, bagaimana cara berwudunya orang yang sakit, ya, atau eh, bagaimana ketika dia mau bersuci, padahal dia memakai kateter misalnya, bagaimana cara bersucinya atau mensucikannya. Nah, itu butuh butuh pengetahuan seorang perawat sehingga eh, ketika kita sudah bisa melakukan pengkajian spiritualnya yang terganggu, kita bisa memberikan spiritual care, ya, pelayanan spiritual kepada pasien, sehingga kebutuhan spiritualnya bisa terpenuhi. Oke, saya kira itu saja, ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom forum, nanti akan ada kamar tersendiri untuk diskusi pertanyaan. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.